ada satu peraturan yang sekarang lagi ditahan oleh pemerintah, yaitu PPN. Oh, ya, Nah, ya, kalau Ibu ya. pernah sempat belajarin, PPN itu kan sekarang tarifnya kan bukan harusnya 12%, Ya, ya. hah? Tapi kan dia ada faktor pengurangnya 11/12. Itu waktu Bu Sri Mulyani masih menjabat di akhir tahun, Pak Oke. Prabowo buat peraturan Perpres Mhm. bahwa dasar untuk menghitung PPN adalah 11/12. Itu perpresnya Pak Prabowo. Oke. Gitu ya. Saya ngomong sama teman-teman, siap-siap. Karena tarif dasarnya 12% dan itu sudah masuk undang-undang. Nggak, zaman 2021 kita melakukan program pengungkapan sukarela. Oke. Ya, Oh, teks ya, amnesty, ya, 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 ya. PPS gitu ya. Ya, Itu waktu 2021 loh anyway. ya. Sudah berapa tahun dari 5 sekarang kan? tahun lalu 6 ya. tahun, 5 tahun Mhm. dari sekarang ya. Mhm. Itu kita punya klien, Bu. Klien kita kondisinya mungkin hartanya kebanyakan ya. Oke. Ya. Karena kebanyakan dia datang ke kami, Bu, ke kantor, dia ngomong gini, "Pak, saya mau PPS, Pak. Mau program pengungkapan sukarela. Tapi kondisinya, Pak, saya lupa harta saya apa. Saking banyaknya Iya, ya. ya, Oke. saya nggak tahu, Pak, saya mau PPS ini kurang nambah apa." Eh, Dia tanya saya jawab, "Apalagi saya, Bu." Gitu ya. yang Emang nggak ikut saya tahu punya. gitu ya. Harta kamu apa kan gitu kan? Saya juga Iya. nggak tahu ya. Iya. 2021, Bu. Eh, Nah, terus kita testing, kita telepon AR, Bu. Waktu itu AR-nya beliau gitu ya. Kita telepon, terus kita minta klarifikasi data dan dia ngomong AR-nya, "Oke, Pak, 1 jam lagi kita akan kirim datanya via WhatsApp." 1 jam, Oke. ya. Dan itu, Bu, beneran dikirim lewat WhatsApp, ya, dimasukin ke kita punya WhatsApp ya, terus kita lihat kan PDF-nya, kita tunjukkan ke ibunya. Ibunya lihat, Oh. iya ya saya punya ini gitu ya. Oh. Ibunya nggak ngerti yang dia punya. Orang Oke. AR-nya ngerti yang dia Iya, punya iya, kan iya, sampai iya. segitunya. Iya. Dan itu rekening, Bu, kelihatan semua. Halo Smart Clickers, kalau beberapa waktu yang lalu kita udah sempat ngobrol masih bersama dengan mentor pajak UMKM terbaik di Indonesia, Bapak Dedi Sidarta, tentang kurang lebihnya pemberlakuan pajak baru di Indonesia pada 2026 yang berfokus pada PP nomor 20 tahun 2026 gitu ya, tentang UMKM begitu. Nah, dan juga kita udah sempat ngobrol atau kita sempat membahas sedikit tentang bagaimana pajak secara personal. Kayaknya nggak adil, kayaknya nggak belum afdol gitu kalau misalnya kita belum ngomongin yang lebih luas lagi, mungkin badan usaha yang banyak menemui kendala-kendala atau Hmm, mungkin apa-apa nih yang perlu kita cari tahu dan kita galih gitu ya. Pak Dedi, terima kasih masih berkenan mengobrol-ngobrol lagi tentang siap. pajak gitu ya. Pajak di Indonesia banyak uh, yang kecewa dengan Hmm. besarannya, banyak yang masih belum paham seperti apa, atau mungkin bahkan nggak mau tahu tentang pajak. Nah, kalau untuk badan usaha sendiri, Hmm. PT misalnya atau apa itu, banyak nggak sih Pak Dedi yang masih menemui kendala-kendala, entah merasa dirugikan Hmm. banget, atau seperti apa yang ditemui Pak Dedi? PT Sejauh menjadi konsultan. konsultan Oke, siap. pajak. Kalau PT CV pada dasarnya mereka sekarang ya, Bu ya. Kalau Mhm. saya lihat itu mereka lebih aware. Mhm. Jadi ini yang menarik adalah transisi owner-owner PT dan CV itu sekarang sudah tidak mau terlalu pusing soal pajak. Kalau dulu ya mungkin Mhm. zaman-zaman masih generasi yang pertama gitu ya, Mhm. kan strateginya apa ya, bayar pajak sekecil mungkin, lari dari pajak secepat Sekencang mungkin, nah mungkin. gitu ya. Jadi mereka Iya, iya, kalau iya. bisa jangan bayar pajak. Tapi ini Betul, betul. yang beda ketika masuk generasi yang lebih muda itu banyak owner-owner bisnis itu yang sudah harapannya bayar pajaknya sereal mungkin aja. Oh, udah Malah mulai gitu, Bu. berganti mindsetnya Iya, ya, ha-ha. seril mungkin ya. Jadi Yes. nggak berusaha untuk kabur istilahnya. Enggak. Oke, apa yang melatar belakang itu? Kenapa mereka menjadi lebih Ya, begitu, Pak Dedi? ini saya ya enggak tahu ya, Bu ya, Pak. Ini kan macam-macam pasti alasannya ya. Betul. Tapi yang coba saya dari objektif yang saya lihat, bisa jadi yang pertama karena mungkin sudah beda generasi ya. Mereka Mhm. liatin orang-orang dulu yang kena pajak itu kan takut, tidur enggak tenang gitu ya. Betul. Terus bahkan mohon maaf, Bu, ada yang sampai sakit kan kena jantung dan sebagainya Ya. karena dapat surat pajak dan sebagainya kan Mhm. gitu. Terus juga Terteror lah ya. terteror ya. Mhm. Jadi mereka udah mulai lebih terbuka, open mindset bahwa aku lebih baik ngurusin bisnis daripada ngurusin pajak. Nah, kayak gitu. Yes. Nah, yang berikutnya juga bisa jadi, Bu, karena banyak pemilik bisnis yang sekarang gitu ya, anak-anak yang melanjutkan kan lebih teredukasi Betul. ya. Either mereka sebagai pengusaha baru yang sudah tereducate gitu ya, belajar Mhm. jadi
dari apa perkuliahan yang sudah juga mendapatkan ilmu soal perpajakan gitu ya. Terus mereka secara nasionalisme dan mungkin bahkan Bu yang dari kerja di luar, yang pernah sekolah di luar kan mereka Lebih juga lebih paham. ya betul. Ya bahwa Insight-nya udah udah banyak yang mereka saya terima. pajak aja yang bersih kan gitu. Mm-mm. Nah, itu yang memang menjadi salah satu penyebab kenapa generasi muda ini, terutama pengusaha-pengusaha baru, berharap atau berusaha untuk lebih aware dengan pajak. Oke. Gitu. Menerima dulu nih, sadar Yes. pajak akhirnya Yes, mereka ya. yes, Kalau yes. dulu mungkin juga karena edukasi yang kurang, balik lagi mungkin ke edukasi yang kurang maksimal ya Pak Dedi ya. Yes, Jadinya yes. lebih baik saya melarikan diri deh. Yes, Ibaratnya yes. oke, saya mau membayar tapi sekecil mungkin dan lari sekenceng mungkin. Nah, kalau nggak salah tadi sempat ada obrolan gitu Pak Dedi bahwa sebenarnya itu semua ada strateginya gitu ya. Bukan diakalin ya, kalau diakalin kayaknya negatif ya, tapi Yes. strategi. Itu gimana sih tuh? Strategi untuk apa, Bu? Pajak ya? Untuk badan usaha misalnya. Oh, oke. Kalau strategi pajak untuk badan usaha kan sebenarnya ya macam-macam ya, Tapi Bu ya. legal ya. Legal. Kita tidak akan membahas bagaimana strateginya, Bener. tapi intinya tuh sebenarnya bisa. Ada bener. kabar baik untuk para pengusaha misalnya supaya tidak lari-larian lagi dan tetap aman fokus ke usahanya tapi pajak juga aman. Intinya begitu ya, Pak Dedi ya. Oke, nanti kalau caranya gimana, bisik-bisik Pak Dedi langsung datang aja. Oke, kalau untuk aturan yang berlaku sekarang ini, dampaknya gimana nih Pak Dedi kalau untuk PT ataupun badan usaha gitu? Peraturan yang terbaru ini soal PP 20 ya Bu ya, yang terbit April kemarin, tanggal 26 April 2026 ya, dia kalau nggak salah ya. Itu kan memang sudah membatasin bahwa CV atau PT itu sudah tidak boleh menggunakan lagi tarif 0,5%. Tidak boleh menggunakan lagi tarif 0,5%. Sebelumnya berarti 0,5% ya? Boleh. Jadi kalau peraturan yang lama Bu, PT CV yang terbentuk awal gitu ya, baru buat gitu ya, dia masih bisa menggunakan tarif 0,5% maksimal ada waktunya. Jadi kalau CV 4 tahun, kalau PT 3 tahun. Oke. Nah itu kan sering dimanfaatkan oleh teman-teman pengusaha yang kepingin dapat pajak murah. Betul. Buka banyak CV, buka banyak PT ya. Yang tahun ini sudah tidak boleh. Jadi per tahun 2026 ini April, sejak 26 April itu semua PT CV yang dibentuk setelah peraturan berlaku itu tidak boleh lagi menggunakan tarif pajak 0,5%, sudah tidak ada. Sudah tidak berlaku. Sudah tidak berlaku. Tapi yang sebelum peraturan itu ada masih boleh menggunakan. Masih boleh berjalan. Masih boleh berjalan. Ya, sesuai dengan waktunya. Kalau misalnya oke nih aku buatnya awal Januari ya 2026. Maka dia masih boleh menggunakan, berarti kan misalnya CV nih ya 4 tahun ya. Berarti kan 26, 27, 28, 29. Sampai di 2029 masih bisa berlaku. Setelah itu harus ngikutin yang baru ini 2026 gitu. Kenapa? Pertanyaannya kenapakah sudah tidak diberlakukan lagi? Kenapa kok sudah diberlakukan lagi ya peraturan ya Bu tentunya. Jadi kan memang kondisinya kan pemerintah kan sudah melihat ya bahwa itu kan celah untuk menghindari pajak secara legal. Dan problemnya adalah banyak yang melakukan Bu. Itu banyak sekali yang melakukan. Ada orang yang ketemu saya juga konsultasinya, gimana Pak kalau saya membuat PT banyak zaman itu ya Bu? Zaman berapa tahun yang lalu. Dan kalau saya nggak mau bayar pajak. Maksudnya orangnya? Iya, orangnya gitu. Saya mau punya banyak PT, tapi sebisa mungkin saya bebas dari pajak. Mungkin begitu ya. Itu harapan banyak orang sebenarnya, tapi jangan. Terus gimana tuh Pak Dedi? Nah, waktu dulu pun waktu mereka minta dipecah-pecah Bu, gitu ya, saya selalu men-challenge dulu. Tidak semua perusahaan cocok untuk dipecah badan usaha. Setuju. Karena tidak simple. Tidak sesimpel untuk memecah badan usaha gitu ya. Setuju. Jadi akhirnya kalau saya sih lebih dorong untuk jangan asal. Tapi ada beberapa pihak lain Bu yang malah mendorong. Karena fee-nya base-nya on PT. Fee-nya berapa banyak itu dia fee on based on berapa banyak PT. Dorong aja banyak buat badan usaha. Mungkin. Iya. Akhirnya sekarang dengan aturan ini kan mereka juga pusing mikirnya kan gitu. Udah punya banyak 20, 30 bahkan puluhan atau mungkin ratusan PT Bu gitu ya. Sekarang harus dijadikan satu. Nah, kan dulu bayar pajaknya murah, sudah bayar murah enggak kena PPN. Ya kan PPN sekarang kan ada PPN ya. Digabung ya sudah pasti bayar pajaknya mahal kena PPN. Iya, betul. Gitu.
Jadi sebenarnya kalau dampak yang paling bisa dirasakan dengan aturan yang baru ini untuk PT misalnya itu yang paling kerasa deh gitu untuk mereka? Yang paling kerasa pastinya ya tadi pembayaran pajaknya pasti akan lebih besar ya. Akan lebih besar ya. Lebih besar. Kalau secara misalnya mereka sudah terlanjur pakai tarif yang normal, sebenarnya aturan itu enggak ada efek apapun sebenarnya. Iya. Karena mereka sudah bayar pakai tarif normal ya. Kalau tarif normalnya PT CV kan itu kan 22% ya Bu ya. 22%. 22% dikalikan profit bersih ya. Dia pun masih ada fasilitas kalau dia punya omsetnya belum besar ya, masih 4,8 M gitu ya setahunnya gitu ya. Jadi 4,8 M itu masih ada keuntungan dari 4,8 M itu dapatnya pajaknya cuma 11%. Jadi masih hitungannya masih cukup murah. Yang selama ini mungkin belum melakukan atau belum membayarnya secara normal menjadi kaget dengan angka itu, benar. begitu ya. Kalau dulu 0,5% kan Bu, dikalikan omset. Ya, banyak nih kliennya Pak Dedi yang juga jadi akhirnya kaget dengan besaran pajak ini. Kebetulan klien kami dari awal sudah nggak kami paksa untuk buat banyak CV Bu. Jadi kalau klien-klien kami yang sudah trust sama kami, begitu dia mau pecah CV, saya tanya dulu motifnya apa, kegunaannya apa. Jadi dari awal udah kita jagain, karena saya sudah prediksi ya Bu, kan pajak itu kan ya nggak tahu ya Bu ya, mungkin saya waktu ngeliat tuh kan tinggal tak lihat kan, ya mungkin ini prediksinya begini nih gitu ya. Kelihatannya bakal ke sini. Udah kebaca nih. Iya, kayak dulu ya Bu ya, faktur pajak nih, pajak ya. Itu kan dulu belum ada KTP kan. Saya sudah ngomong, ini pasti pemerintah akan nembak di sini. Karena kan itu lubangnya di situ ya. Betul, celahnya di situ ya. Celahnya di situ, pasti akan ditembak KTP. Bener kan? Sekarang kalau faktur pajak ada KTP. Gitu. Terus tadi yang soal soal CV dibuat banyak. Saya ngomong, ini kalau pemerintah tinggal terus hilang gitu ya, udah. Bingung sudah. Amsyong gitu ya. Iya. Terbukti ya. Nah, terus saya ngomong soal rekening bank. Ya, rekening bank saya sudah ngomong dari lama. Ini kalau pemerintah tinggal ganti aja aturannya, pemerintah bisa buka rekening bank, udah juga tinggal hilang, kan gitu. Nah, cuma kan ya namanya informasi ya Bu ya, di lapangan kan menurut informasi yang diklaim bahwa pemerintah tidak, atau DJP ya, tidak gampang untuk melihat transaksi ya. Tapi kan ada tapinya. Kalau seandainya dapat pemeriksaan dan diperlukan, maka boleh buka, gitu. Sama aja kan. Sudah terbuka semuanya, ada akses punya. Iya, sama ada ada wewenang untuk dengan mudah untuk bisa mendapatkan akses dan informasi itu gitu ya. Jadi kalau kita bicara tentang peraturan tadi, apapun itu ya, mungkin ada baiknya memang kita nggak terlena ya. Jadi artinya gini, peraturan itu sewaktu-waktu bisa berubah. Kalau sudah dirubah mau apa? Jadi ada baiknya memang kita yang lebih aware, kita yang jangan asal seperti tadi. Ya kalau dulu mungkin dengan sangat santainya atau ya udah kita bikin aja CV sebanyak mungkin atau apa. Aku tertarik sih dengan Pak Edi tadi. Kalau peraturan itu sudah dibuat, mau apa? Amsyong sudah. Ini satu lagi Bu, yang mungkin perlu teman-teman juga sebagai teman-teman yang pengusaha ya. Ini kan kita ngomong di segmen yang usaha ya. Ada satu peraturan yang sekarang lagi ditahan oleh pemerintah, yaitu PPN. Nah, kalau Ibu pernah sempat belajarin, PPN itu kan sekarang tarifnya kan bukan harusnya 12%. Ya. Tapi kan dia ada faktor pengurangnya 11/12. Itu waktu Bu Sri Mulyani masih menjabat di akhir tahun, Pak Prabowo buat peraturan Perpres bahwa dasar untuk menghitung PPN adalah 11/12. Itu perpresnya Pak Prabowo. Gitu ya. Saya ngomong sama teman-teman, siap-siap. Karena tarif dasarnya 12% dan itu sudah masuk undang-undang. Dan terjadi. Belum, masih belum. Kan sudah memang tahun ini kan 12%, tapi kan 11/12-nya. Ya, saya ngomong siap-siap bahwa nanti waktu jualan yaitu masuk angkanya 12%. Jadi ya siap-siap marginnya kepotong dikit lah. Tambah 1%-nya gitu ya. Dikit ini kita buktikan ya Bu ya. Ya itu dia. Ya. Apakah prediksinya Pak Dedi nanti akan terbukti? Kayaknya iya deh. Saya khawatir iya deh karena tadi beberapa hal ternyata memang terbukti seperti itu. Kenapa prediksinya banyak yang menjadi benar ya? Karena memang sudah ekspornya di situ, udah kayak tahu nih pergerakannya bakal kemana, bakal gimana gitu ya. Oke, apa nih? Apalagi nih yang pengen disampaikan ke teman-teman pengusaha mungkin ya? Kalau saat ini pajaknya? Ya Bu, kalau saran saya sih buat teman-teman pengusaha sih sebaiknya udah harus, ini tergantung orang ya, tapi kalau saya boleh sarankan,
sebaiknya udah mulai berpikir untuk lapor pajak sebenar mungkin, gitu ya, karena tahun ini kan sudah eranya udah sangat berbeda, Oke. ya, mulai, Sebentar Pak Dedi, saya tertarik nih. Lapor pajak sebenar mungkin. ya, Emang ada yang nggak benar ya? ya masih Banyak ya. banyak lah Bu, masih banyak lah Bu. Saya mau tanya, tapi kok ngeri-ngeri sedap ya nggak benernya seperti Ya, apa? tetap ada orang yang mau benar, tetap ada orang yang nggak mau benar, Ya, gitu ya. Tapi kalau ya. di lapangan Bu, mungkin ya, kalau secara total ya Mm-mm. mungkin yang benar ya lebih sedikit ya daripada yang benar. 3 dari 10. Ya, saya nggak berani komentar Bu, belum lakukan survei ya. Oke, Pastinya jadi disurvei dulu tuh. jadi memang disarankan untuk melakukan pembayaran pajak itu sebenar mungkin supaya lebih Yes, aman ya. lebih aman, Lebih lebih aman. aman ya. Apalagi sekarang sudah ngomongnya nggak bisa lari kok Bu. Ya. Ya, Cortex itu kan udah sangat ini ya, sebelum Cortex saya sudah ngeri ya. Karena itu kita pernah buktikan ya Bu ya, dengan mata kepala kita itu orang kita Ibu ingat nggak zaman 2021 kita melakukan program pengungkapan sukarela Oke. ya, Oh tax iya amnesty, iya iya iya. PPS gitu ya. Iya. Itu waktu 2021 loh anyway. Iya. Sudah berapa tahun dari sekarang 5 kan? tahun lalu 6 ya. tahun, 5 tahun dari sekarang ya. Itu kita punya klien Bu. Klien kita kondisinya mungkin hartanya kebanyakan ya. Oke. Ya. Karena kebanyakan dia datang ke kami Bu, ke kantor, dia ngomong gini, "Pak, saya mau PPS, Pak. Mau program pengungkapan sukarela. Tapi kondisinya Pak, saya lupa harta saya apa." Saking banyaknya Iya, ya. ya, Oke. saya nggak tahu Pak, saya mau PPS ini kurang nambah apa. Dia tanya saya jawab, apalagi saya Bu, gitu ya. Yang Emang itu saya tahu punya. gitu ya. Harta kamu apa kan gitu kan? Saya juga Iya. nggak tahu ya. Iya. 2021 Bu. Nah, terus kita testing, kita telepon AR Bu, waktu itu AR-nya beliau, gitu ya. Kita telepon, terus kita minta klarifikasi data dan dia ngomong AR-nya, "Oke Pak, 1 jam lagi kita akan kirim datanya via WhatsApp." 1 jam, ya. Dan itu Bu, beneran dikirim lewat WhatsApp, ya, dimasukin ke kita punya WhatsApp ya, terus kita lihat kan PDF-nya, kita tunjukkan ke ibunya. Ibunya lihat, Oh. Iya ya saya punya ini gitu ya. Oh. Ibunya nggak ngerti yang dia punya. Oke. Orang AR-nya ngerti yang dia punya kan sampai segitunya. Iya. Dan itu rekening Bu kelihatan semua. Kebaca Sampai semua. saldonya kelihatan semua. Itu 2021. Nah, 2026 lebih canggih lagi. Kang, saking aja belum mismatch ya. Ini kan program Cortex-nya masih masih dipertanyakan sama Pak Purbaya kan gitu Iya. ya. Tapi ini kalau jadi ngeri sih. Lebih ini Ya, lagi ya. kalau saya ngomong Lebih ngeri sih. lagi ya. Akan lebih banyak lagi info atau Ya, ini infonya lebih mudah. sangat gampang ketahuan lah. Kita punya harta apapun, apalagi kalau nyambung sama KTP, Oh. sudah kan basically kan sudah iktp. Yes. Jadi begitu iktp yang sudah diserentakkan seluruh Indonesia ini kan satu chip ya untuk Iya. tahu Betul. kemana aja. Betul. Gitu. Jadi jangan main-main nih, pokoknya udah gampang sekali ya. Yaudah deh, kalau kita ngomongin pajak udah kayaknya memang bagaimanapun juga itu adalah kewajiban kita sebagai warga bernegara. Jadi mau itu secara personal, mau itu tadi kita juga sempat nyinggung sedikit tentang UMKM atau yang PT atau dan semuanya gitu, memang bayarlah sebenar mungkin gitu ya. Saya Pak kapan Dedi, tadi ya? sempat dapat Bu teman minta maaf ya yang mungkin muslim gitu ya, itu sempat ketemu sama saya terus dia ngomong gini, ini keren sih dia ngomongnya gini. Kita ngomong soal pajak ya, terus dia ngomong, "Aku udah lapor pajak bener Pak." "Oh, mantap Pak." "Iya Pak, saya anggap saja Pak saya bersedekah sama negara." Jadi mindsetnya bagus, daripada kita bingung gitu ya, Betul. kayak nggak rela udah ngomong aja. Ringan, hati jadi ringan kalau anggap kita aja mau. bersedekah sama negara, dia ngomong gitu. Oke. Oh, bagus, Pak. Mantap. Keren itu, keren itu, keren. Karena kalau kita sudah melakukan itu dengan senang hati, sukarela itu nggak menjadi beban lagi, nggak ada yang ya mungkin Ivana nggak bilang orang lain lah. Kadang aku sendiri deh kayak misalnya, bayar pajak nih kayaknya, bayar pajak lagi ya, waktunya pajak lagi ya kan berat tuh di hati. Tapi kalau itu udah kita anggap sebagai sesuatu yang menyenangkan, keharusan yang nantinya mungkin impact-nya akan baik ke kita ya akan lebih mudah ya. Benar, gitu benar. Ya. Keren, terima kasih banyak Pak Dedi. Sama-sama Ibu. Tapi saya juga mau ingatkan nih buat teman-teman yang mungkin, karena kita kan podcast ngobrolnya juga nggak bisa terlalu lama banget ya, dan pasti ada beberapa hal yang belum terbahas di sini. Kalau misalnya ada yang mau konsultasi tentang pajak lagi, mau gimana-gimana, mungkin bisa langsung datang main-main ke Pak Dedi. Bisa di mana Pak Dedi? Tinggal searching aja di Instagram gitu ya, ada nama saya di Sidarta gitu ya.
atau nama kantor ini Oke. consulting.id juga bisa. Yes, nanti ada akan informasinya. langsung muncul deh mentor terbaik gitu Siap. di Indonesia. Siap. Sekali lagi terima kasih Siap, Ibu. banyak Bu Dedi, sehat Sama-sama. selalu ya. Siap. Dan terima kasih juga Smart Clicker. Saya nggak akan pernah bosan untuk selalu ingetin please lah gitu ya, hal-hal yang baik ini, edukasi yang baik ini bisa di-share sebanyak mungkin supaya lebih banyak teman-teman Smart Clickers kita semuanya jadi lebih teredukasi, supaya Siap. tidak hanya menggerutu, supaya tidak hanya aduh tapi oh begitu. Baiklah gitu ya. Terima kasih.